Kita bahas startup-startup yang belakangan bermunculan tapi kemudian juga mulai mengalami sesak nafas karena pandemi atau mismanagement barangkali. Salah satu yang sedang ramai hari-hari ini adalah Fabelio, online retailer furniture yang sesungguhnya mengalami banyak kesulitan belakangan ini, dan manajemen mengatakan bahwa mereka sendiri sudah tidak mendapatkan salary 18 bulan terakhir. Itu dari wawancara dari salah satu media yang saya baca baru beberapa menit yang lalu. Terdapat komplain yang muncul di sosial media dari karyawan, bahkan kemudian muncul petisi di Change.org yang intinya sebetulnya tuntutannya sangat sederhana, yaitu minta dibayarkan gajinya. Tetapi kemudian juga merembet, diceritakan bahwa selain sudah tidak membayar gaji sejak bulan Oktober kalau tidak salah, terakhir dibayar 75% pada bulan September menurut beberapa sumber. Selain itu juga ada lagi yang komplain dengan mengatakan uang BPJS sudah dipotong tetapi tidak dibayarkan. Katanya demikian. Tentu saja kita mengharapkan ada klarifikasi. Tapi persoalannya bukan cuma itu, saya kira. Manajemen mengatakan bahwa selama pandemi sangat terdampak, penjualan terpuruk, pendapatan kemudian turun, pendanaan juga ada hambatan-hambatan. Seperti biasa kalau kita berbisnis, kita bagus ketika memimpin 1-2 toko. Manajemen dari 1-2 toko berbeda dengan ketika kita memanage 9 toko. Pasti ada kompleksitas, ada kerumitan-kerumitan. Ketika kita melakukan ekspansi, yang sudah pasti munculnya adalah fixed cost, beban biaya tetap. Karyawan itu adalah biaya tetap, kerja atau tidak kerja, dapat pendapatan atau tidak dapat pendapatan, gajinya jalan terus. Kemudian setelah itu ada pandemi, ada penjualan atau tidak, maka biayanya jalan terus. Biaya tetap ini harus disikapi oleh siapa saja. Apalagi jual furniture bukan hanya dari produk lokal, tapi juga dari barang impor. Diketahui selama pandemi barang-barang impor ini banyak tersendat di supply shock di seluruh dunia. Kapal tidak datang dan barangkali kalau ada pesanan-pesanan jadinya tidak bisa dikirim walaupun sudah ada di katalog. Karena kita mengharapkan barang datang ternyata tidak datang. Belum lagi ada biaya-biaya lain dan ada ketidakpastian dalam berbisnis. Karena itu solusinya adalah pengetahuan. Karena dengan pengetahuan kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dibaca orang lain. Jadi pengetahuan bisa dipakai untuk mengurangi ketidakpastian. Tetapi sayangnya tidak semua orang bisa mempelajari pengetahuan ini. Dan biasanya kita ada keinginan yang besar, mimpi yang besar, kita ingin cepat menjadi besar. Apalagi kita membaca orang lain tumbuh begitu cepat, kita beranggapan bahwa kita juga bisa tumbuh secepat yang lain. Ada orang lain yang bisa go public, maka kita beranggapan kita juga bisa go public. Padahal bisnis mengalami yang disebut dengan kompleksitas. Perlu diatasi, perlu dipahami, dan dilakukan secara bertahap. Memang ketika kita berbisnis, kita mesti ingat bahwa ada teori yang mengatakan 80% dari setiap usaha baru, apapun juga, apakah ini dunia online, startup, ataupun non-online, dalam bisnis, dalam industri 2.0, 1.0 dan lain sebagainya. Pada prinsipnya 80% dari setiap usaha baru pada tahun pertama itu akan hilang. Dan sisanya yang 20% lagi, maka ada lagi hukum berikutnya lagi, 80% akan hilang pada tahun kedua. Demikian seterusnya, sehingga kemudian nanti yang survive hanya tinggal 1-2 perusahaan. Jadi ketika berbisnis jangan ikut-ikutan, atasi dengan manajemen yang solid, jangan menyalahkan, jangan menggunakan cara-cara yang tidak etis, dan tentu saja ketika kita menyalakan argometer berjalan, walaupun mobil berhenti, tetap kita harus bayar. Oleh karena itu, maka tiada lain nasihat yang bisa diberikan adalah jalankan perusahaan sebaik-baiknya, jaga nama baik, karena nama baik ini akan dibawa mati sampai kemana-mana. Lebih baik perusahaan kita tutup, tetapi kita tidak kehilangan nama baik, semuanya bisa kita bayar dengan baik, dan kemudian kita bisa berjalan dengan kepala tegak dan memulai sesuatu yang baru lagi. Barangkali saran-saran seperti ini perlu didengar oleh mereka yang baru memulai usaha, yang tentu saja not all the glitters are gold. Tidak semua yang berkilauan-kilauan itu adalah emas. Stay relevant.